Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah. Kita bisa jumpa lagi malam ini teman-teman. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat ya teman-teman. Dan syukur alhamdulillah juga teman-teman kita masih diberikan kesempatan waktu untuk terus belajar dan memperbaiki diri teman-teman. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman kepada kita semuanya. Tak lupa kita panjatkan salam serta sholawat kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, malam ini temanya spesial karena sedang hangat-hangatnya, yaitu bagaimana kita bisa bikin konten video dari smartphone ya, tapi bukan hanya sekedar konten video yang ala-ala ya. Tentunya konten video yang dari sisi ide, dari sisi konsep, dari sisi persiapan, kemudian objektifnya apa, itu kita pikirkan supaya proper gitu. Jadi kita tidak akan mengejar kesempurnaan teman-teman. Ya meskipun barusan saya dapat insight dari tim kita juga di Sujud, ternyata ada satu konten video, ada beberapa konten video yang sangat-sangat menarik dari brand besar juga. Hasilnya ciamik, ternyata itu shootnya pakai smartphone juga gitu, ngambil gambarnya, ngambil videonya pakai smartphone gitu. Keren sekali. So teman-teman, malam ini karena tema malam ini bukan keahlian saya, saya juga harus tahu diri teman-teman. Saya tidak ada expertise, tidak ada experience di bidang kreatif, di bidang kreatif multimedia maksud saya. Ya tentunya malam ini yang akan menyampaikan materi adalah orang-orang istimewa, ya orang-orang luar biasa dari tim Sujud teman-teman, yang mereka ini juga sudah punya bukan hanya pengalaman dan portofolio teman-teman, tapi juga punya basic ilmunya ya. Saya ucapkan dulu selamat datang, selamat bergabung teman-teman ya yang baru gabung. Ada teman-teman dari Malaysia, Kak Mira nih yang nggak pernah absen ya, teman-teman mitra bisnis Sujud di seluruh pelosok Indonesia, selamat datang. Terima kasih juga buat teman-teman Sujud yang sudah mensupport webinar malam ini, khususnya paling spesial buat Mbak Ista ya. Tetap semangat ya. Sebelum masuk ke materi ini teman-teman, saya mau sampaikan lagi, review lagi beberapa hal yang minggu lalu sudah pernah kita bahas, yaitu perubahan algoritma Instagram. Teman-teman harus betul-betul sadari ya bahwa sekarang Instagram ini beneran serius nih, ya mereka beneran serius sekali di konten video. Ya, saya tadi siang dapat informasi nih dari Mas Yogi ya bahwa ada salah satu profesional digital marketer di Indonesia yang namanya sudah sangat terkenal seantero Indonesia, bahkan mungkin Asia Tenggara gitu. Saya nggak akan sebut merek ya kan. Bahkan sekali berbeliau pun akun Instagram beliau juga cukup terdampak dari perubahan algoritma Instagram, di mana sekarang Instagram lebih fokus ke konten-konten video, ya. Dan bukan hanya di Reels ya teman-teman. Jadi konten video yang diposting sebagai feed, story maupun Reels. Jadi garis besarnya konten video, ya. Jadi kalau kita tidak segera berubah, kalau kita tidak segera melakukan kaizen, ya, perbaikan terus-menerus, kita pasti akan punah nih seperti dinosaurus gitu. So malam ini kita coba sederhanakan, itu bagaimana kita bisa bikin video ya yang menarik, tapi hanya dengan perangkat smartphone gitu. Smartphone ya teman-teman, saya yakin semua di sini sudah smartphone lah ya, sudah nggak ada yang polyphonic ya. Kalaupun ada itu mungkin jadi second device lah ya, cuma buat telepon doang atau seperti itulah. Nah teman-teman, karena perubahan algoritma Instagram ini
mengarah kepada konten video yang ke depan bahkan platform Reels di Instagram nanti juga akan dimonetize oleh si Instagram. Maksudnya adalah Reels itu nanti bisa dijadikan sebagai sebuah penghasilan gitulah, kurang lebih seperti itu. Tapi kapan waktunya saya juga belum tahu. Wacana itu sudah disampaikan oleh CEO Instagram, ya, oleh Mas Mosseri waktu itu beberapa minggu yang lalu. So teman-teman, bagi teman-teman yang memang sudah membuat keputusan bahwa yes, saya mau serius nih di dunia bisnis online, digital marketing. Jadi teman-teman tidak boleh tidak untuk upgrade diri, ya. Mohon maaf, kita nggak usah serius-serius ya. Barusan Pak Yogi lewat di bawah saya nih, jadi saya nggak bisa nahan ketawa. Oke. Sorry. Oke teman-teman, biar gak ngantuk ya. Sebentar, agak ngeblank ini. Saya langsung kenalkan dulu nih dua orang yang luar biasa, dua orang yang istimewa. Mereka ini adalah tim sujud yang memberikan warna baru, ya, buat sujud khususnya dan buat teman-teman semuanya sebagai mitra bisnis sujud dimanapun Anda berada, ya. Ada dua rekan kita yang akan sharing, ya. Semuanya perempuan, ya, semua wanita. Yang satu beliau masih studi, ya, tapi beliau sudah dan kebetulan studi di bidang komunikasi dakwah Islam gitu. Jadi memang beberapa tugas atau mata kuliah itu memang beliau harus membuat sebuah konten, salah satunya konten video. Dan kemarin saya juga sempat lihat portofolionya itu bagus banget. Yang ternyata dia bikin konten video itu dari smartphone gitu. Hasilnya oke lah, ya, keren. Menurut saya keren hasilnya, kan meskipun hanya melalui smartphone. Ya, nanti kita akan sharing sama orang yang istimewa ini. Yang kedua, ada juga tim internal sujud yang memberikan warna baru juga kepada kita semuanya, insya Allah malam ini, ya. Beliau studi di Institut Seni Indonesia atau dikenal dengan ISI, ya, ISI, ya, Fakultas Perfilman, ya. Jadi memang itu sudah expertise dia tahu, beliau tahu ilmunya, basicnya, dan portofolio terlibat dalam produksi film sudah sangat banyak, ya, dan beberapa karya film yang beliau in charge atau sebagai tim di situ pernah mendapatkan beberapa penghargaan. Jadi kita sangat-sangat layak mendengarkan dan belajar dari dua orang yang istimewa malam ini. Termasuk juga kita nanti akan belajar nih dari teman-teman hitmaker yang mungkin teman-teman sudah kenal semua lah. Ada Mbak Ista, ada Mbak Melina, Mbak Desi, Mbak Rara, Mbak Rizky, siapa lagi yang belum saya sebut ya, Mbak Melina, ya, semua lah. Karena semua pasti punya pengalaman, ya. Nah, kita langsung saja teman-teman, ya, silahkan catat kalau ada beberapa insight yang menurut teman-teman oke dan bisa dieksekusi, dan free speech ya. Jadi kalau Anda mau tanya silahkan tanya, ya. Bisa tulis pertanyaan di room chat atau bisa langsung open mic. Nah, saya mau sapa dulu nih buat dua orang yang insya Allah malam ini mau berbagi dengan kita semuanya. Yang pertama saya mau sapa dulu sama Mbak Ica. Halo Mbak Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Nah ini dia, ini namanya Mbak Ica, nama lengkapnya Mbak Risa Lestari, ya. Ini Raisa KW1. Panggilannya Mbak Ica. Jadi teman-teman ke depan pasti akan sering ketemu sama Mbak Ica nih. Nah, beliau adalah salah satu tim filmmaker sujud. Oke, thank you Mbak Ica. Kemudian yang kedua saya sapa dulu Mbak Ana. Halo Mbak Ana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Mahendra. Teman-teman semuanya, halo. Ya, ini dia Mbak Ana. Usianya masih muda ya, meskipun rambutnya sudah ubanan semua. Ya. Jadi nanti Mbak Ica dan Mbak Ana akan sharing beberapa hal ke kita semuanya. Nah, yang pertama saya minta Mbak Ica dulu mungkin bisa berbagi dengan teman-teman, ya. Saya tahu tadi beliau-beliau sudah menyiapkan materi yang keren, ya. Jadi pastikan teman-teman jangan lewatkan, ya. Jangan sampai ketiduran.
Jangan sampai ketiduran dan pastikan teman-teman bertanya sama beliau berdua karena saya tahu persis portofolionya oke punya ya, keren-keren ya. Nanti kalau acara sudah selesai teman-teman mau lihat portofolio beliau berdua boleh tanya-tanya langsung ya. Oke, saya berikan waktu dulu buat Mbak Ica untuk ya memberikan gambaran ke teman-teman semuanya. Kalau bikin video dari handphone itu harus bagaimana, apa yang harus dipersiapkan, kemudian menentukan konsep, objektif dan lain sebagainya harus seperti apa. Oke, silakan Mbak Ica. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam Kak Ica. Halo. Sebelumnya seperti yang diperkenalkan Pak Mahen tadi, ya nama saya Risa Lestari, panggilannya Ica. Di sini mungkin saya cuma sharing doang ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Mahen tadi, saya kuliah di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di situ saya diajari banyak hal tentang konten, tentang bagaimana cara membuat video yang menarik, dan sebelum itu juga saya dari SMA udah pernah jualan ya, dan jualan saya itu juga melalui media marketing gitu, kayak lewat Instagram, TikTok juga dari dulu. Terus jadi pengambilan video ya, dulu saya pas pengambilan video karena sekarang saya udah banyak diajarin ya dari dosen-dosen, dari senior gitu. Nah, pengambilan video melalui HP sebenarnya itu simple ya, karena kalau pakai HP itu sebenarnya cuma main cahaya. Jadi di rumah pun kita bisa bikin konten gitu. Nah, caranya gimana? Dasarnya aja ya. Sebenarnya alat-alatnya itu mudah gitu loh, mudah dicari. Kayak perlu kertas karton. Kertas karton teman-teman pasti tahu ya. Kertas karton polos warna putih, boleh warna, boleh. Tergantung teman-teman gimana mau bikin kontennya gimana gitu. Karena kalau pengambilan video lewat HP itu karena main cahaya, jadi kebanyakan dulu saya makainya itu pas siang hari gitu loh. Jadi karena main cahaya itu kita nungguin cuaca. Oh ya. Jadi kita nungguin cuaca yang cerah gitu. Karena beda teman-teman kalau kita ngambil video dengan bantuan cahaya, walaupun sebanyak apapun cahaya, dengan cahaya matahari yang cerah itu tuh beda gitu. Lebih bagusan cahaya matahari gitu. Terus kalau cara pengeditan ini saya nggak detail ya, nanti Mbak Ana yang ngedetailin gitu. Jadi saya kayak poin-poinnya aja ya. Jadi kalau cara saya ngedit sebenarnya banyak ya aplikasi buat ngedit itu yang gampang. Apalagi resellernya Sujud ini banyak emak-emak kata Pak Mahen. Terus banyak gampang ada InShot, itu paling gampang. Mbak Ana juga tadi udah bilang itu emang paling gampang. Terus ada TikTok, mungkin kelihatannya susah ya kalau TikTok itu, tapi aslinya gampang banget itu. Terus ada apa lagi? Yang paling gampang tuh Instagram. Nah, pasti kalau reseller tuh kan pasti punya Instagram ya. Nah, itu paling gampang tuh. Kenapa saya bilang paling gampang? Karena cuma bikin story gitu loh. Nah, gimana caranya orang itu minat dengan video yang kita buat? Nah, caranya tuh nggak usah, kalau bikin video itu nggak usah bertele-tele gitu loh. Intinya gimana ya? Bikin video itu yang jelas dan singkat
karena orang Indonesia itu bosenan gitu loh. Hampir 8 dari 10 orang Indonesia itu nggak suka nonton video lama-lama. Dan apalah kalau ngedit video, nah biasanya nih emak-emak tuh kalau ngedit video tuh banyak tulisannya. Nah itu jangan. Kenapa? Karena ini kita aja deh gitu. Kalau ngelihat video banyak tulisannya, males kan nontonnya gitu. Karena emang orang Indonesia tuh males baca gitu. Jadi gimana video itu bisa menarik? Kita jelasin produknya ini apa, bagaimana manfaatnya, gimana cara makanya gitu, seperti review gitu. Terus kalau bikin video itu saya selalu diajarkan untuk proporsional. Maksudnya di sini itu kalau misal kita bikin video buat promosi, itu pasti ada tulisannya kan. Nah, ketika tulisan itu jangan diletakin sembarangan gitu loh, kayak di pinggir semua, di pinggir sebelah kanan semua, jangan. Karena apa ya? Itu tuh nggak profesional gitu loh, nggak enak dilihat gitu. Orang bakal tertarik ngelihat video kita dari awal. Lalu dulu ini saya cerita sedikit ya. Dulu saya suka banget kan jualan. Nah, saya tuh suka gitu foto-fotoin produk saya gitu. Nah, tapi ada suatu ketika saya tuh kehabisan ide buat konten saya gitu. Terus saya ingat waktu itu ada pelajar kelas malam yang diganti malam gitu. Dosennya pas banget bahas tentang bagaimana video yang kita buat itu menarik bagi orang. Nah, dia tuh bilang ada di situ konsep ATM namanya. Bukan ATM uang ya. Jadi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tiru di sini bukan kita niru, bukan. Tiru di sini tiru pola pikirnya. Dosen saya bilang kayak gitu. Tiru pola pikirnya. Gimana orang bisa berpikir buat konten kayak gitu. Nah, tiru. Kenapa dia bisa, kenapa kita enggak gitu. Kita tiru. Terus modifikasi. Apa yang kita lihat tadi, apa yang kita lihat kontennya tadi, kita modifikasi. Jadi lebih baik. Nah, gitu. Sebenarnya bikin konten video itu biar bagus ya. Biar kita tuh sering-sering ngikutin tren. Kita ikutin terus tren. Nah dari situ kita walaupun kita mengamati, kita tuh bisa tanpa disadari kita dapat ilmu loh dari mengamati aja. Gitu. Lalu oh iya, mungkin kalau emak-emak ini ya. Jadi gini aja deh, produk yang kita jual itu jangan cuma kita jual. Kenapa? Orang, ini pengalaman saya sendiri ya. Dulu saya pernah jualan masker. Terus awalnya saya cuma jual aja kayak bikin konten jual aja. Tapi saya ngerasa belum ada feedback ke sayanya gitu. Kayak masih jauh lah dari target, masih jauh banget. Dari balik modal aja masih jauh gitu. Nah, terus saya ketemu satu temen yang dia juga jualan, dan jualannya itu bisa laku, dia bisa laku banyak gitu. Dia bilang ke saya gini, kalau kamu jualan,
kamu pakai produknya gitu. Jangan malu, jangan cuma di foto, karena orang tuh nggak percaya, cuma di foto aja tuh nggak percaya kadang gitu. Di video, kayak misal saya jualan masker, saya pakai produknya, saya video, terus saya kasih nanti reviewnya kayak before afternya. Nah itu bikin orang menarik dari konten itu aja. Nggak perlu ada tulisan, nggak perlu, cukup modal ngomong. Kita apa yang kita rasain dari produk itu kita bilang ke penonton gitu. Mungkin segitu ya Pak Mahen. Nggak banyak. Siap. Thank you Mbak Ica. Sharing yang luar biasa dari Mbak Ica. Meskipun Mbak Ica menyampaikannya masih agak bingung, tapi it's okay, nggak masalah. Ini sangat kita apresiasi. Jadi memang teman-teman mungkin nanti Mbak Ica boleh share ya di di grup mitra ya, beberapa portofolio yang pernah dibikin Mbak Ica hanya dengan handphone. Nah nanti supaya teman-teman punya gambaran. Nah tadi sudah disampaikan Mbak Ica tuh tentang beberapa pengalaman dia membuat konten video. Nah sebelum ini nanti saya geser ke Mbak Ana ya, yang memang dia adalah seorang expertise di bidang perfilman ya, dan nggak main-main ya, filmnya juga bukan film-film yang cek-cek ya. Nah, saya mau sampaikan dulu beberapa poin untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Ica tadi. Teman-teman, yang pertama, kalau kita mau bikin konten apapun itu, video, mau gambar dan lain sebagainya, yang perlu kita lakukan adalah kita harus tahu dulu ya, objektif kita apa. Itu yang paling penting nih. Jangan-jangan kita asal bikin video, asal bikin konten, tapi kita nggak ngerti nih objektif kita apa. Ya, contoh misal objektif teman-teman, saya karena baru awal, saran saya untuk objektifnya itu jangan hard selling dulu. Tadi sudah disampaikan Mbak Ica ya, thank you Mbak Ica. Jangan hajar hard selling dulu. Teman-teman, kalau memang akun kita masih baru ya, followernya masih sedikit, insight-nya masih jelek, saran saya teman-teman bikin konten ya, video itu objektifnya atau tujuannya untuk narik sebanyak mungkin traffic ya, narik sebanyak mungkin orang-orang untuk lihat konten kita ya. Dan kalau itu konsisten, insya Allah orang juga akan lihat nanti ke profil kita, ke profil akun media sosial kita. Jadi apa itu yang dimaksud dengan objektif? Tujuannya adalah menarik atau mendatangkan traffic yang besar. Itu maksudnya adalah konten yang dibuat, video yang dibuat adalah konten untuk menghibur dulu. Ya, karena kalau orang disajikan dengan hal-hal yang serius, tentunya banyak yang malas gitu. Karena ya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ica, dan saya sepakat bahwa mohon maaf, budaya membaca kita masih cukup rendah gitu. Sehingga yang perlu kita prioritaskan adalah sajian-sajian visual ya, yang menghibur, yang ringan-ringan dulu. Apalagi sekarang masih banyak yang WFH, work from home. Ya, banyak orang yang belum kerja di kantor, mereka banyak aktivitas di rumah saja, apalagi sekarang sedang PPKM ya, atau ya semi lockdown lah ya. Jadi orang banyak gabut tuh di rumah ya. Mereka butuh asupan konten-konten yang menghibur, yang menarik, yang bisa bikin relax ya, nggak stres ya. Mereka bisa ikut ketawa, bisa ikut happy melihat konten yang kita bikin. Jadi saran saya yang pertama, objektifnya adalah mendatangkan traffic dulu teman-teman. Nah kalau mendatangkan traffic berarti konten yang dibuat harus yang menghibur, yang entertain ya. Nggak usah terlalu ribet teman-teman ya. Kayak kemarin siapa ya? Oh ya, ada salah satu teman kita, mitra kita, Bunda Maya, kemarin bikin satu konten reels itu talentnya tuh kucingnya gitu. Nah ini lucu gitu loh, karena tahu oke, ini nanti objektifnya ke cat lovers yang muslim gitu. Itu oke punya itu ya. Menarik gitu loh. Jadi teman-teman, ide konsep itu dibuat liar aja, tapi ingat jangan yang langsung hard selling, tapi kita soft selling dulu. Nah itu yang tips yang pertama nih, saran yang pertama. Yang berikutnya teman-teman, yang kedua, teman-teman harus tahu dulu objektifnya mendatangkan traffic untuk siapa. Nah, jadi jangan kemudian teman-teman tidak tahu nih arahnya mau kemana. Contoh, misal teman-teman mau menyasar atau ingin fokus ke segmen market
seorang yang mobilitasnya tinggi gitu. Nah, teman-teman bisa bikin konten, bisa buat ide yang menghibur, yang entertain, dengan target adalah orang-orang yang mobilitasnya tinggi gitu. Supaya mereka tetap masuk ke segmen mereka. Jadi yang paling penting setelah nomor 1, Anda tentukan dulu objektifnya. Yang kedua, teman-teman tentukan dulu target marketnya, mau kemana gitu. Kalau bisa diupayakan niche market, ya, orang yang hobi mancing misal, kalau Anda kebetulan hobi mancing, atau misal kalau emak-emak ya, kalau ibu-ibu misal emak-emak di rumah dapat duit gitu, Anda bikin konten lucu-lucu aja, misal dari rumah dapat duit gitu, misal apalah idenya dibuat liar saja teman-teman. Yang mahal dari sebuah konten itu bukan di eksekusinya teman-teman sebenarnya, tapi di idenya atau di konsepnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga baru nanti teman-teman masuk ke ke persiapan atau perencanaan membuat konten. Nah, nanti saya akan tambahkan lagi, tapi saya akan geser dulu ke Mbak Ana. Nah, ini Mbak Ana karena beliau memang studi di bidang perfilman dan sudah malang melintang di dunia perfilman Indonesia, tentunya beliau tahu betul bagaimana sih mempersiapkan kalau kita mau bikin konten video, ya, apalagi pakai handphone, apa sih yang harus dipersiapkan. Kemudian bicara mungkin bicara pencahayaan tadi yang disinggung oleh Mbak Ica, mungkin nanti akan didetailkan oleh Mbak Ana. Kemudian bicara komposisi dan lain sebagainya. Nah, halo Mbak Ana. Halo. Mana nih? Halo. Nah, ini dia Mbak Ana. Oke. Nah, kita akan sharing ya, berbagi ke teman-teman semuanya nih Mbak Ana tentang apa sih yang harus kita siapkan, bagaimana sih membuat konsep yang menarik, kemudian eksekusinya itu atau ketika mau ambil videonya itu apa sih yang harus saya lakukan secara teknis gitu kan. Nah, ini Mbak Ana tentunya punya banyak pengalaman, tapi yang pasti adalah tetap simple, ya, sederhana, dan banyak orang bisa lakukan. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan Mbak Ana? Oke, yuk boleh sharing ke teman-teman. Oke, jadi teman-teman, judul webinar kali ini kan tentang tentang cara yang mudah membuat video viral dari smartphone. Dan siapa sih yang nggak punya smartphone sekarang ini? Mudah-mudahan sekalian, ibu-ibu sekalian ini kan pasti punya kan smartphone. Dan smartphone ini itu adalah udah alat yang paling gampang, paling mudah untuk membuat video itu. Dan sebenarnya dari smartphone sendiri sudah memiliki fitur-fitur yang sangat berguna untuk membuat video yang bagus. Nah, tinggal tinggal ide kita yang ide yang akan kita suguhkan kepada audiens yang kemudian akan kita eksekusi nantinya. Dan sebenarnya ini nih teman-teman, kita harus berpikir dari dasarnya dulu. Kenapa kita membuat video? Kenapa sih gitu loh? Nah, fungsi dari kita membuat video ini kan apa gitu? Buat siapa gitu kan? Nah, kalau kalau kita punya account pribadi atau account selling, ya pastinya itu tadi kan buat kalau semua account selling itu kan buat memperkenalkan produk. Nah, untuk memperkenalkan produk tadi dari Mbak Ica udah cerita banyak kan, gimana caranya gimana caranya membuat video produk yang baik dengan dengan Smartphone. ya, dengan smartphone. Yeah. Aduh. Nah, jadi sebenarnya kalau saya ngasih tips aja buat kalau bikin video tentang produk,
contohnya kalau semama kita bikin video tentang produk sujud, yang pastinya tadi dari Mas Mahendra, dia menjelaskan kalau kita bikin video tuh bikin video tuh yang ringan-ringan aja, bukan untuk hard selling. Jadi ada cerita di balik kita memperkenalkan produk yang akan kita videokan tersebut. Ya seumpamanya kayak dari saya ngambil sampel dari produk sujud, dari sajadah sujud Maybe. Tadi saya diperlihatkan video dari Mas Mahendra. Dia ngeliatin video ada orang touring, kemudian dia mau sholat, kemudian dia sholat dengan sajadah sujud. Nah, cerita-cerita yang seperti itu yang kemudian akan menarik untuk ditonton. Dan kemudian selain cerita, kita juga harus memperhatikan latar belakang atau setting dari video tersebut. Kayak dari video yang tadi dia touring tadi, dia benar-benar nyari jalan yang dengan view yang bagus, dengan konsep mungkin, Mbak. ya. Aduh, maaf saya grogi nih. Oke, nggak apa-apa. Mbak Ana, mohon maaf saya potong sebentar, teman-teman. Saya tahu persis kalau Mbak Ana ini adalah ibaratnya orang produksi gitu kan, sangat jarang bicara di depan banyak orang gitu, betul ya Mbak Ana ya? Ya, betul sekali Mas. Okay. Tapi saya tahu persis teman-teman, beliau punya kapasitas ya, punya kapasitas di materi ini, punya kapasitas di tema ini. Nah, solusinya adalah teman-teman, kami memang tidak menyiapkan banyak materi di sini karena memang goals kami dari tema malam ini adalah teman-teman action. Gitu ya Mbak Ana ya? Yes. Mbak Ica ya? Yes, teman-teman adalah action, buat konten, jangan yang berpikir yang sempurna, yang masterpiece dulu, yang luar biasa bagus, jangan dulu. Yang penting teman-teman buat dulu. Ya, jangan pernah takut buat kesalahan. Kurang lebih begitu ya Mbak Ica, Mbak Ana ya? Betul ya? Ya, benar Pak. Nah, karena beliau berdua ini adalah pelakunya, maksudnya orang produksinya. Nah, teman-teman, supaya mensiasati malam ini webinarnya teman-teman terpuaskan ya rasa keponya, silahkan langsung ajukan pertanyaan aja terkait apapun, ya apapun yang masih dalam tema, ya membuat video melalui smartphone. Silahkan teman-teman ajukan di room chat, ya misal bertanya gimana sih memilih memilih konsep atau tema yang bagus, kemudian bagaimana sih cara ngambil gambar supaya hasilnya tidak goyang dan lain sebagainya. Teman-teman silakan ajukan pertanyaan apapun yang selama masih masuk dalam tema. Mungkin gitu aja ya Mbak Ana sama Mbak Ica ya. Nah, saya yakin beliau berdua ini kalau ditanya pasti jawabannya panjang kali lebar tuh. Cuman kalau buat present ya oke lah, nggak masalah. Teman-teman tidak ada yang sempurna ya. Teman-teman silahkan ya. Saya mewakili Mbak Ana dan Mbak Ica yang masih malu-malu nih. Ya oke, nggak masalah. Oke, silahkan teman-teman ajukan pertanyaan sambil menunggu ada yang bertanya. Saya tambahkan dulu teman-teman. Bentar, mana tadi? Oke. Untuk membuat video, minggu lalu saya sudah singgung teman-teman, sudah sempat sampaikan terkait dengan copywriting yang ada di dalam video. Ya, buat yang ingin review materi webinar minggu lalu terkait copywriting yang ada kaitannya dengan konten video yang bisa kita maksimalkan di Reels. Nah, teman-teman bisa lihat YouTube record webinar minggu lalu, ya. Jadi
dari mulai menentukan judul, memilih keyword yang menarik agar orang itu stop scrolling gitu kan, kemudian buat caption yang menarik dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di webinar yang kemarin ya. Nah, oke, silahkan teman-teman, kita langsung open aja tanya jawab buat Mbak Ana sama Mbak Ica. Mereka sudah siap menjawab pertanyaan teman-teman nih terkait teknis, khususnya buat bunda-bunda yang memang banyak mungkin banyak keterbatasan ya dalam membuat konten video. Bagaimana sih supaya lebih simpel gitu. Nah, dan yang menariknya barusan ini saya juga dapat PM nih dari Mas Yulianto. Nah, ini keren nih, Mas Yulianto mencoba bikin video. Targetnya adalah traveler dan karyawan gitu. Durasinya 23 detik ya. Reach-nya bisa 2.700 gitu. Nah, beliau Mas Yulianto nih editnya pakai CapCut ya, aplikasi CapCut gitu. Ya, ini menarik nih. Video viralnya versi Mas Yulianto. Nah, teman-teman silakan, yuk kita silakan bertanya terkait teknis ya. Terkait teknis silakan disampaikan. Yuk. Siapa ini teman-teman? Jadi kita goalsnya adalah teman-teman setelah ikut webinar malam ini, besok pagi atau setidaknya malam ini sudah mulai bikin konsep, coret-coret konsep, coret ide. Besok bisa kita, besok teman-teman bisa eksekusi nih. Paling gampang ya. Oke, Mbak Ista ini ada pertanyaan nih dari Mbak Juwita. Saya bacakan aja ya Mbak Ista ya. Oke, aplikasi apa yang bagus buat edit video di handphone? Ini kayaknya yang bisa jawab nih siapa nih? Semua lah ya. Oke, Mbak Ica, Mbak Ana, mungkin teman-teman di Maker yang lain bisa bantu jawab nih pertanyaan dari Mbak Juwita Puspita. Aplikasi apa yang bagus buat edit video? InShoot, oke, ada yang jawab tuh. Tadi sudah disinggung juga oleh Mbak siapa tadi ya? Mbak Ica ya kalau nggak salah. InShoot ya, oke. Iya. Yang lain ada lagi mungkin? Mbak Ica, Mbak Ana? Yang paling mudah InShoot sih. Paling mudah InShoot. Iya, pemotongan dan untuk naruh audionya itu gampang banget buat InShoot. Oke, itu tersedia di Play Store dan App Store ya? Ya, benar sekali. Oke, kalau dari Mbak Ica ada insight lain, aplikasi yang simple digunakan? Oke, terima kasih Pak Mahen. Benar kata Mbak Ana tadi, InShoot. Tapi menurut saya karena sekarang saya main TikTok ya, TikTok lebih mudah dan lebih bervariasi juga. Kenapa? Karena di situ aduh, saya jadi grogi. Bentar. Oke. Tenang. Ya, kayak yang saya bilang tadi, di TikTok itu bervariasi. Ada filternya juga. Kalau di InShoot menurut saya nih ya, di InShoot itu filternya gelap. Jadi kalau filter gelap itu nggak cocok buat produk gitu. Karena apa? Karena kita kan memasarkannya kayak menawarkan. Nah kalau filter kita gelap kan kayak nggak menarik. Apaan sih gitu loh. Nah kalau di TikTok juga ada musiknya ya. Itu sebagai pendukung juga menurut saya. Nah itu sih menurut saya. Dan lebih mudahnya di TikTok itu foto pun bisa dijadiin video gitu loh. Nah gitu sih Pak Main. Oke, thank you insight-nya Mbak Ita sama Mbak Ana. Dari Mbak Ista, teman-teman di Maker ada insight lain mungkin? Halo Pak Mahe, saya boleh menambahkan? Boleh Mbak Rara, silakan. Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sharing dikit ya tentang aplikasi yang biasanya saya pakai buat edit video di HP kayak gitu. Benar yang dikatakan Mbak Ica sama Mbak Ana tadi kalau pakai InShoot itu emang paling mudah. Tapi misalkan teman-teman mau bikin transisi terus pembagian dikasih musik antara musik sama video terus supaya ngekat-ngekatnya itu mudah, mungkin nanti ada teks yang disesuaikan sama bagian scene ini, scene 1, scene 2, nanti itu yang
menurut saya paling mudah itu pakai aplikasi namanya VN atau CapCut gitu. CAP, CUT gitu ya tulisannya. Di situ nanti teman-teman bisa browsing cara-caranya, cara pakai aplikasi itu kayak gimana. Udah banyak yang pakai juga. Nah, itu bantu teman-teman untuk bikin transisi yang lebih tertata kayak gitu. Itu mungkin bisa diterapkan buat teman-teman. Selain itu, aplikasi tersebut nggak ada watermarknya kalau udah diekspor kayak gitu. Soalnya saya pernah pakai KineMaster itu, ketika diekspor dia keluar watermarknya kan, jadi kalau diposting jadi kayak nggak enak dilihat gitu ada watermarknya. Nah kalau VN atau CapCut ini bisa dipakai tanpa ada watermarknya kayak gitu. Sip. Ada lagi, Mbak Rara? Udah. Makasih. Saya pikir sharingnya mau 2 jam ini. Oke, thank you Mbak Rara. Mas Wira menguatkan di room chat. Jadi betul, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu. Ingat teman-teman, kalau bikin konten video, mau di-upload atau di-posting di media sosial, jangan ada watermark aplikasi lain. Karena Instagram itu cemburuan. Ya, kata Mas Mosseri, ingat Mas Mosseri, ya, CEO Instagram, dia bilang kalau konten video kita ada watermark aplikasi lain, bisa digaransi, ya, konten kita nggak akan reach-nya bagus, reach-nya nggak akan bagus dan pasti nggak akan viral gitu. Jadi ingat ya teman-teman, silakan gunakan aplikasi editing yang paling simple ya, tapi pastikan hasil akhirnya jangan ada watermark di antara kita. Karena Instagram sekarang cemburuan. Ya Instagram tidak mau usernya geser ke TikTok gitu. Ya. Terus oke, ini ada insight bagus dari Mas Aang. Insert bagus, tapi perlu diingat untuk insert setiap kali kita selesai editing perlu diperhatikan ada watermarknya, ya. Betul, kata CEO Instagram, konten video yang ada watermark aplikasi lain itu bisa menyebabkan atau bisa mengakibatkan konten video kita tidak viral atau reach-nya sangat jelek. Ya, kalau misalnya ada built-in editing, ya, built-in fungsi editing di aplikasi tersebut, contoh di TikTok ada fungsi editing, silahkan dipakai. Ya, tentunya pasti algoritmanya akan sangat mendukung ke situ. Misal di Reels itu juga ada sih editing, cuman ya standar gitu. Ya. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang bertanya, silakan langsung diajukan. Atau mungkin ada teman-teman di maker lain atau mitra sujud lain yang ingin berbagi insight juga, silakan. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Wida. Saya mau bertanya. Oke, kami mau menjawab. Bagaimana peletakan tulisan yang bagus di dalam video supaya tidak terlalu berantakan di videonya dan orang mau baca? Apakah ada tips untuk bentuk tulisan, ukuran, atau font dan presisi yang pas di sebuah video? Oke, ada pertanyaan bagus banget dari Kak Wida. Mungkin Mbak Ica dulu deh, bisa bantu respon, Mbak. Oke. Peletakan ini ya, peletakan teks ya. Yes. Kalau peletakan teks tuh, misal kalau teksnya banyak, ini yang saya pelajari ya. Jadi kalau teksnya banyak, itu dibagi 2 gitu. Jangan di sebelah kiri aja. Jadi bagi 2, sebelah kiri ada, sebelah kanan ada gitu. Nah kalau mau seimbang, letakin di tengah tapi bagian bawah gitu. Oke, bisa diulang lagi Mbak Ica? Sorry, bisa diulang lagi? Oke. Kalau teksnya banyak, tapi nggak saya saranin ya, teks banyak dalam video tuh bikin pusing. Kalau teksnya banyak, bisa diletakin di sisi kanan atau kirinya. Jangan cuma satu sisi, kayak kanan aja gitu, sampai penuh tuh baris kanan sampai pusing orang ngelihatnya. Jangan kayak gitu. Jadi diseimbangin gitu. Nah kalau pengen lebih aman, saya menyarankan di tengah tapi bagian bawah. Gimana ya? Oke, tengah bawah. Gitu. Oke. Di situ daerah situ. Lalu ukuran teks. Kalau maaf Pak. Ukuran teks, kalau di video ya nggak ada ini sih, nggak ada ketentuan harus misalnya
12 gitu ukurannya, enggak. Tapi disesuaikan aja sama konten kita gitu. Tapi jangan terlalu besar juga ya, nggak enak juga dipandang gitu. Menuhin apa yang pengen kita kasih gitu. Udah, mungkin segitu Oke. Pak. Siap, thank you Mbak Ica. Mbak Ana ada insight mungkin dari aspek komposisinya harus bagaimana? Nah ini dari disiplin ilmunya Mbak Ana nih. Silakan Mbak Ana. Oke, jadi teman-teman kalau kita bikin video itu kan jarang banget ya kita naruh objek itu di tengah, kayak selama di video saya ini itu jarang banget kita ada di tengah-tengah kayak gini. Dan kemudian kan mungkin kita harus rada ke samping, entah itu ke samping kanan atau ke samping kiri, dan nanti di samping yang kosong yang nggak ada objeknya itu bisa dikasih tulisan kayak semua kayak gini nih. Ini bisa dikasih tulisan gitu kan. Dan kalau tulisan itu panjang kan mungkin bisa kayak ya itu tadi per paragraf. Jadi kayak paragraf satu dulu muncul, terus hilang, terus muncul lagi, kayak gitu-gitu. Gitu sih. Jadi pokoknya jangan nutupin objeknya. Kalau kalau Anda pengen bikin objeknya di tengah kayak gini, ya mungkin benar kata Mbak Ica tadi, itu di bawah, tapi jangan sampai nutupin objeknya. Okay. Ya kalau objek itu orang, ya jangan sampai nutupin mukanya gitu aja. Itu udah yang paling enak sih. Siap. Oke, thank you Mbak Ana insight-nya. Saya tambahkan sedikit boleh ya terkait peletakan teks ya. Teman-teman menambahkan sedikit aja. Misal contoh nih ya, teman-teman mau bikin konten video yang ada teksnya ya, tapi saran saya saya sepakat dengan Mbak Ica, jangan terlalu banyak tulisan ya, nanti orang pusing. Misal nih, nah ini saya di sini agak di samping, ini misal di sini tulisan, aduh nggak kelihatan ya. Oke lah, di samping saya ini tulisan ya, di sini nih, misal teman-teman mau bikin tulisan, nah pastikan Anda atau objek manusia yang ada di konten video Anda itu jangan menghadap berlawanan dengan teks. Jadi misal teksnya di sini, harusnya badan dan wajah, pandangan mata juga menghadap ke situ. Ya, jangan ke sana. Nah, itu bertolak belakang. Itu tips yang paling sederhana. Oke ya? Nah, gitu. Mungkin teman-teman Dealmaker yang lain mau ngasih tambahan insight lagi? Halo Pak Mahe, saya boleh kasih tambahan dikit nggak Pak? Boleh sekali, silakan. Oke, benar banget yang disampaikan oleh Mbak Ica sama Mbak Ana tadi, kalau kita harus kasih teks di space yang nggak ada objeknya kayak gitu, supaya yang ditampilin itu bisa tersampaikan ke customer misalnya. Nah, di sini saya mau tambahin, misalkan teman-teman mau bikin video dan diupload di TikTok atau di Reels, nah itu nanti teksnya itu dipertimbangkan untuk jarak antara, kan di Reels itu yang paling bawah itu nanti ada nama akun, terus caption, terus bawahnya biasanya hashtag, bawahnya lagi nama musiknya kayak gitu. Nah itu juga dipertimbangkan penaruhan teksnya itu. Kalau bisa jangan terlalu bawah banget. Nah kalau terlalu bawah banget nanti teksnya nanti bisa jadi ketutupan sama objek-objek yang dari Reels itu tadi, kayak hashtag segala macam. Mungkin itu aja sih Pak Mahe tambahan. Oke, thank you very much Kak Rara, Mbak Rara. Mbak Ista mungkin mau nambahin, dari tadi udah ketawa-ketawa nih, kayaknya mau bicara nih. Enggak, belum. Oke, thank you. Oke teman-teman, kita lanjut nih. Ada pertanyaan dari Mbak Nelly. Oke, pembuatan video produk ya, yang menarik maksimal berapa detik atau berapa menit? Oke, silakan mungkin Mbak Ica, Mbak Ana yang mau jawab, silakan coba dulu. Durasi ya, terkait durasi. Siapa dulu? Mbak Ica mungkin. Oke. Buat durasi ya, tergantung kita mau upload di mana. Kalau di Instastory itu biasanya 15 detik ya, 15 detikan. Lalu kalau buat di Instagram, buat kita post di Instagram itu bisa, jangan lama-lama lah, jangan, biasanya ada yang 45 menit, itu sebenarnya ngebosenin sih. 45 detik maksudnya? Oh iya, 45 detik. Kelamaan ya. Kelamaan, 45 detik itu termasuk kelamaan. 30 detik lah maksimal itu. Menurut saya. Itu pun
bukan menurut saya aja ya, banyak dari orang sekitar saya yang nggak suka video panjang-panjang gitu. Oke. Saya sepakat Mbak Ica, thank you sekali. Mbak Ana ada tambahan jawaban mungkin dari aspek psikologi orang gitu, misal terkait durasi gitu. Silakan Mbak Ana. Baik, jadi emang apa namanya dari psikologi Mas? Atau terserah lah. Iya, dari psikologi manusia itu kan emang apa ya? Kalau untuk durasi yang lama dan kemudian videonya membosankan tuh kayak semisal dia diem aja nggak ada banyak movement di video itu akan sangat membosankan. Dan sebenarnya kalau durasi yang ideal untuk media sosial, benar kata Mbak Ica tadi, itu 30 menit, 30 detik, maaf. 30 detik itu, dan itu pun langsung saja pada apa yang ingin disampaikan, dan jangan terlalu muluk-muluk gitu aja. Dan itu tadi sih, lebih banyak movement, jadi kayak nggak bikin bosan aja. Lebih banyak gerak, lebih banyak aktivitas aktivitas di dalam video tersebut gitu. Oke, thank you insight-nya Mbak Ica sama Mbak Ana. Nah, saya juga sedikit mau tambahkan buat teman-teman semuanya. Ingat, video, ya, ini kata CEO Instagram langsung yang kemarin minggu lalu sudah saya sampaikan juga. Karena kebetulan saya juru bicaranya, ya. Kata dia, 2-3 detik pertama itu menentukan apakah video Anda itu akan dilihat orang atau tidak. Jadi orang stop scrolling atau lanjut scrolling itu ditentukan dari 2 detik pertama, maksimal 3 detik pertama. Jadi kalau detik-detik awal video kita sudah tidak menarik, headline yang kita pilih nggak menarik, copywritingnya yang kita tentukan, keywordnya yang kita pilih nggak menarik, orang skip. Orang tidak akan lihat konten kita secara utuh. Kemudian terkait durasi teman-teman, betul tadi sampaikan Mbak Ica ya tadi, maksimal 30 detik. Kalau saran saya bagus, itu jangan lebih dari 30 detik, syukur-syukur 15 detik lah, 15 sampai 20 detik teman-teman. Nggak usah panjang-panjang. Ya, orang pasti bosan. Ya. Oke, gitu. Mungkin Mbak Rara mau nambahin? Ada insight tambahan Mbak Rara? Oke, Mbak Rara nih. Oke, nih. Ada Mbak Rara? Halo? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, siap. Oke, teman-teman, ini ada pertanyaan lanjutan. Ini ada masukan dari Pak Aang nih. Saran saya bisa pakai aplikasi Quick, dalam tanda kurung GoPro. Tidak ada watermark dan pilihan musiknya banyak. Simple tapi banyak fiturnya. Oke, boleh dicoba, teman-teman. Senyaman mungkin teman-teman, yang pasti jangan sampai hasil video teman-teman itu ada watermarknya. Jangan ada watermark di antara Instagram. Nah, aplikasi lain maksudnya. Oke, next. Mbak Indah Triani. Oke, kalau bikin video buat promosi bagusnya gimana ya? Karena biasanya orang-orang kalau tahu tujuan utama kita buat jualan pasti langsung di skip. Ya iya sih. Jawaban sederhananya adalah bikin konten video yang soft selling. Ya, soft selling itu maksudnya nggak langsung permisi tok saya jual produk. Jangan yang seperti itu ya. Tapi soft selling. Soft selling itu seperti apa? Soft selling itu bisa yang menghibur. Ingat, kalau akun Anda itu masih cupu gitu kan, masih yang followernya sedikit dan lain sebagainya, insight-nya kecil, saran saya buat konten video yang objektifnya mendatangkan traffic dulu sebanyak mungkin. Berarti konten yang teman-teman produksi atau yang teman-teman buat itu adalah konten-konten yang menghibur. Ya, receh-receh dikit boleh nggak? Boleh lah, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Yang penting trafficnya datang banyak dulu. Nanti insya Allah di konten-konten berikutnya akan algoritma Instagram khususnya di platform Reels gitu, itu akan mendukung konten-konten yang Anda buat. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain, Mbak Ana, Mbak Ica, ada tambahan gambaran buat pertanyaan Mbak Indah ini. Kalau bikin video buat promosi bagusnya gimana ya? Oke, silakan mungkin Mbak Ica atau Mbak Ana dulu. Oke. Saya setuju apa kata Pak Mahen, itu pentingnya kita sebelum membuat konten itu menganalisis dulu konten kita ini mau dipasarkan ke siapa, itu kan. Nah, dari situ nanti kita bakal ada
yang namanya bervariasi dalam membuat konten gitu. Nah, perlunya bervariasi itu agar orang itu nggak apa ya namanya, nggak langsung tahu oh dia jualan gitu. Kan orang nggak suka juga ya kayak digituin ya, kayak aduh jualan nih skip lah gitu. Nah, makanya perlu kita kayak basa-basi dulu di awal gitu. Itu Pak Mahen. Sorry, belum open mic. So selling ya intinya ya Mbak Ica ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sudut Jakarta, Mbak Aya, Kak Aya nih, kalau nggak salah ya Kak Aya. Mbak kalau mau bikin video ala-ala glambot atau glambot ya, gimana ya? Oke, mungkin teman-teman Dealmaker ada yang bisa bantu jawab, mungkin dari Mbak Ica atau Mbak Ana, silakan. Pertanyaannya Mbak Aya dari Jakarta. Kalau masalah itu kayaknya Mbak Ana deh, Mbak Ana yang lebih banyak pengalaman yang tentang itu ya. Soalnya saya juga masih ini Mbak Ana, masih yang bagian jalan-jalan kayak gitu masih bisa lah. Oke, silakan Mbak Ana bisa kasih insight nih buat Mbak Aya dari Jakarta nih. Nggak ala-ala glambot. Glambot itu apa ya? Boleh. Ini siapa ya? Oh, Mas Wira. Oke, nah nggak kelihatan. Oke, Mas Wira. Ini juga salah satu tim dari Sujud ya. Silakan Mas Wira. Boleh di-share di grup Mitra, Mas Wira. Sebentar, Mas Wira. Nanti kita kirim ke grup Mitra supaya teman-teman bisa cek di grup WhatsApp Mitra. Oke. Oke, siap. Mas Mira sudah ada di grup Mitra Sujud. Silakan boleh di-share sekarang aja Mas, biar teman-teman bisa langsung lihat seperti apa ala-ala glambot gitu ya. Oke, thank you Mas Mira. Yes, Mitra Sujud 1. Oke. Makasih Mas Mira. Bagus sekali insight-nya. Oke, siap. Thanks. Next dari Mbak Aya lagi nih, Sudut Jakarta. Apa bikin video reels harus setiap hari? Terus kalau nggak di-post di feed, apa ngaruh ke engagement? Oke, saya akan jawab ya. Apakah bikin video reels harus setiap hari? Jawabannya adalah tergantung. Nah, itu dia. Loh, tergantung apa? Tergantung kita. Kalau kita memang mau serius, akun kita mau ramai, kunjungannya, reach-nya lebih besar, kemudian nanti efeknya ke engagement, ya itu sudah menjadi sebuah kebutuhan, bukan kewajiban, bukan keharusan, tapi kebutuhan. Anda membuat konten video, kemudian Anda posting di platform Reels setiap hari. Bahkan CEO Instagram menyarankan kita bikin konten itu konsisten.
Jadi tidak harus dalam satu hari kemudian 4 konten, nggak usah. Kita let's say satu hari satu konten, tapi konsisten setiap hari itu jauh lebih baik. Ya, disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kita, gitu ya Mbak Aya. Kemudian apakah kalau nggak di post di feed apa ngaruh ke engagement? Nah, kalau kita bikin konten video kemudian kita posting di Reels, itu otomatis konten video kita tuh akan muncul di feed, akan muncul di feed dan muncul di story. Jadi itu sudah satu rangkaian, gitu ya Mbak Aya ya. Kemudian ada dari Mas Septa, apakah musik atau background berpengaruh penting untuk sebuah video promosi? Oke, jawabannya kembali lagi adalah tergantung. Ketika kita bicara di media sosial, Instagram, TikTok, Reels di Instagram, maka background atau musik itu sangat berpengaruh. Kita pernah saya sampaikan di minggu lalu, teman-teman, pilihlah background atau musik yang lagi tren, ya, yang sedang tren saat ini apa. Nah, teman-teman bisa pilih itu, ya, supaya apa? Ya, supaya konten video Anda ikut tren, ya, ikut tren, ya. Nah, teman-teman, pemilihan background atau musik ini juga ditentukan dari kamus. Nah, jadi kalau kita nggak sering riset di Reels, Instagram, kita nggak sering riset di TikTok, ya kita akan ngerti sekarang yang lagi hype, yang lagi tren itu apa. Jadi jawabannya musik sangat berpengaruh. Nah, tambahan teman-teman, di Reels itu ada settingan yang teman-teman bisa atur, apakah ketika teman-teman posting konten video di Reels kemudian akan otomatis muncul di story dan feed, itu bisa diatur sebenarnya teman-teman, ya. Jadi pastikan settingnya dirubah dulu. Ketika Anda posting di Reels, itu otomatis akan terupload juga di feed dan di story, teman-teman, ya. Jadi sebenarnya Reels pun bisa diatur hanya muncul di Reels, tapi juga bisa diatur ketika kita upload, itu akan muncul di 3 platform Instagram, Reels, Story, dan feed. Ya, itu mudah sekali dan pentingnya. Next, Mas Julianto. Oke, barusan Mas Julianto juga sudah sharing tuh di grup mitra. Belum ya, nanti saya sharing ya. Jadi Mas Julianto tadi kirim japri ke saya, beliau bikin satu konten yang reach-nya bisa 2.700 ya. Keren, nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Oke, thank you Mas Julianto. Di CapCut ada template, cuma kalau dipakai nanti hasilnya ada watermark. Iya sih, betul, ada watermarknya ya. Jadi saran saya jangan yang ada watermark. Oke. Nggak mesti Pak Mahendra bisa dipilih nggak muncul di feed. Iya betul, barusan saya sampaikan Mbak Aya. Jadi pilihlah settingan, kalau saya akan memilih settingan yang langsung muncul di 3 platform Instagram. Sekali upload di Reels akan muncul juga di Instagram, di Story dan di feed-nya. Oke ya, gitu teman-teman. Oke, next. Siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Teman-teman, goals dari malam ini adalah bukan hanya teman-teman paham, ngerti, dapat insight, tapi juga action. Ya. Karena nggak akan ada hasil kalau teman-teman nggak action ya. Oke. Apalagi Kak Naja, cara settingnya gimana supaya dapat gambaran? Nanti saya share di grup mitra ya, cara settingnya untuk bagaimana ketika upload di Reels otomatis muncul di story dan di feed. Gitu ya Kak Naja dan teman-teman. Oke, sip. Kalau secara lisan nanti nggak ada gambaran. Oke. Insya Allah setelah ini nanti kita share di grup mitra. Oke, next. Siapa lagi yang mau bertanya atau mau menambahkan teman-teman sujud? Mungkin Pak Dimas atau Pak Yogi, silakan. Luar biasa ini. Kalau saya sih ngelihatnya seperti ini Pak Mahe. Bentar, saya hidupkan kameranya. Nah, ngelihatnya sih sekarang seru ya. Semua serba konten, semua ngejar konten, semua ngejar visual. Jadi mau nggak mau kita harus dipaksa untuk belajar. Jadi kalau yang kemarin kita kan masih di wave yang pertama, gelombang COVID yang pertama itu kan banyak orang-orang yang dari offline berpindah ke online. Tapi gelombang COVID kedua ini kita banyak belajar bahwa sekarang online aja nggak cukup. Kita perlu ngerti gimana caranya kita memenangkan persaingan. Nah, gimana caranya? Itu adalah dengan bikin konten yang sebaik mungkin, visual sebaik mungkin. Jadi untuk teman-teman mitra sujud, kalau
misalkan sudah ada insight seperti ini, segera action, segera bertindak, karena kalau enggak kita akan bakalan tambah ketinggalan gitu. Jadi mumpung kita itu masih belum banyak yang pemainnya di Reels apalagi, itu kita harus curi start di situ. Itu sih lebih kepada actionnya. Kalau kita udah ngerti tapi nggak action juga nanti sama aja, kita nggak kemana-mana gitu. Sepakat Pak Dimas. Luar biasa. Oke. Oke. Teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Yang disampaikan Mas Dimas betul ya, jadi nggak akan ada manfaat kalau kita hanya paham saja. Ingat, tidak ada sesuatu yang sempurna di awal. Ya, jangan berpikir yang sempurna dulu. Action dulu, lakukan dulu. Bikin salah, no problem, kita perbaiki. Ya, teman-teman bikin dulu, upload dulu. Kalau hasilnya nggak maksimal, yuk komunikasi ke kami. Ya, kita nanti brainstorming lagi, kita diskusi lagi. Ya, oke, next siapa teman-teman? Yuk, yang mau bertanya lagi, kita manfaatkan waktu. Ayo, sama ini Pak Mahendra, sama kita kan selama ini kan juga ini ya, terus berkembang terus, dan ini kita sudah masuk ke sesi konten itu kita juga baru ulik terus kan ini ya. Jadi artinya teman-teman untuk kita menjadi sempurna di awal itu impossible. Jadi sama-sama di Sujud juga kita terus ngulik terus belajar terus konten gimana yang menarik, gimana konten itu benar-benar membuat orang tuh kepingin melihat gitu sampai nge-share gitu. Kita masih terus pelajari formulanya. Intinya adalah jangan pernah berhenti belajar sih. Yes. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan, atau kita misalkan nggak di webinar, jangan sungkan-sungkan nanya di grup atau langsung japri ke teman-teman. Dan kalau misalkan mau japri pribadi juga boleh, kan juga udah ada nomornya Pak Mahi, ada nomornya saya juga, monggo aja. Siap, terima kasih Mas Dimas. Oke teman-teman, silahkan yang sudah ada di grup Mitra Sujud 1, itu sudah ada share konten dari Mas Wira terkait konten ala-ala Glambwood, kemudian ada sharing juga konten yang dibikin oleh salah satu kawan kita ya, Mas Yulianto. Itu total reach-nya bisa nyampe 2.700 ya. Sangat simple, beliau editing pakai aplikasi CapCut, CapCut ya. Stok backgroundnya, stoknya lumayan banyak, template-nya dan lain sebagainya, teman-teman bisa coba di situ. Kemudian saya juga sudah kirim itu tadi screenshot kalau teman-teman mau bagikan ketika posting konten di Reels, otomatis akan muncul di beranda story. Silakan teman-teman bisa cek di grup Mitra. Oke, teman-teman nanti kalau ada yang pengen tahu cara bikin konten video ala-ala Glambwood, nanti bisa tanya ya di grup Mitra Sujud 1, nanti bisa langsung diberikan gambarannya itu sama Mas Wira. Thank you Mas Wira. Oke teman-teman, next siapa lagi yang mau bertanya atau memberikan masukan juga? Mungkin ada pengalaman teman-teman Mitra Bisnis Sujud yang sudah bikin konten video dan viral, mungkin siapa, silakan. Mas Aang mungkin. Halo, mungkin lagi nggak di tempat nih. Oke, yuk silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, Mas Aang silakan, mungkin ada insight lain Mas Aang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sebentar Pak Maya, sebentar ya. Nggak kelihatan gambarnya. Oke. Ditunggu sebentar ya Mas ya. Siap. By the way, ini Mas Aang hari ini kalau nggak salah ada closing nih dari Spanyol nih. Ya, selamat ya. Kita tunggu nanti kabar baiknya. Keren. Oke. Halo Mas Aang, di mana dirimu? Bentar Mas, bentar. Oke. Mas Aang mungkin baru sisiran dulu, mungkin pakai pomade gitu ya. Oke, Pak Mahi, mungkin ada kita perlu ngabsen nih. Ya, halo, assalamualaikum semuanya. Banyak ya yang bisa menjual ke luar negeri ya. Betul. Mungkin ada siapa yang belum berhasil menjual ke luar atau ada kendala apa? Nah ini
Mas Aang nih bolak-balik nih bisa sampai Spanyol, sampai mana lagi Swedia, sampai Kanada. Nah ini pasti kan ada pola ya. Betul. Ketika orang berhasil itu ada polanya. Nah ini mungkin bisa saling nanya gitu, polanya apa yang dipakai Mas Aang, bisa berkali-kali lipat itu tumbuhnya di market luar tuh juga banyak, dan Mas Yulianto juga begitu. Biasanya kan kalau sudah berhasil itu ada pola. Nah pola ini mungkin yang bisa kita tularkan ke teman-teman. Tapi balik lagi, itu ada di action masing-masing. Nah ini teman-teman yang belum berhasil nembus market luar, mungkin bisa di absen nih Pak Mahe. Nanti apa yang bisa kita bantu nih? Boleh. Karena kalau udah nembus pasar luar tuh kayak apa ya? Kayak edik gitu ya, kayak ketagihan. Gitu. Kayak ketagihan. Membuktikan bahwa orang Indonesia itu bisa menjajah ya ke luar negeri gitu. Oke, betul sekali Mas Dimas. Sebentar, ini ternyata Mas Aang baru cari charger, makanya dari tadi belum muncul-muncul nih. Oke, nggak apa-apa. Cari dulu chargernya sampai ketemu ya, daripada mati di tengah jalan nanti. Nah, teman-teman, saya sepakat apa yang disampaikan Mas Dimas barusan. Mumpung di sini ada Mas Yulianto, ada Mas Aang, dan ada yang luar biasa juga, ada Kak Diona. Nggak tahu dijoin nggak nih malam ini. Kak Diona ini baru pecah telur closing dari mana kemarin deh? Kak Diona tuh. Kak Diona Singapura. Brunei. Brunei ya. Brunei. Ya, alhamdulillah setelah closing dibantu teman-teman di maker dari situ. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, kalau ada prospek positif dari luar negeri dan bingung kudu diapain, harus bagaimana, silahkan komunikasi ke Dealmaker. Insya Allah kami bantu semaksimal mungkin. Mas Aang sudah siap? Nah ya, Siap. Sudah ketemu ya chargernya ya? Sudah Mas. Nah, di atas genteng tadi Mas. Oke, thank you. Silakan Mas Aang. Apa nih Mas Mahendra? Maaf tadi sempat cari charger sebentar soalnya. Oke, satu adalah mungkin tips dari Mas Aang terkait konten video, mungkin pengalaman Mas Aang sendiri, dan yang pasti tadi seperti yang Mas Dimas sampaikan, mumpung ini di forum ya, dan saya yakin teman-teman juga banyak yang penasaran gimana sih polanya Mas Aang dan teman-teman yang lain. Mas Yulianto juga bisa closing dari luar negeri kok bisa gampang gitu. Nah, apa sih tipsnya, polanya, mungkin secara singkat Mas Aang disampaikan ke teman-teman. Oke, terima kasih Pak Mahe, Pak Dimas ya. Assalamualaikum semuanya teman-teman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Nah, semangat PPKM darurat pokoknya nih. Oke, poin yang pertama tadi Mas ya, bisa dengar ya? Oke. Poin yang pertama tadi untuk masalah konten video, sebenarnya sih di awal tadi sudah disampaikan dengan Mbak Risa ya, Mbak Ica ya. Nah, itu yang disampaikan Mbak Ica itu betul sekali. Dengan kita mengamati konten video atau foto seseorang, itu berarti kita otomatis mendapatkan ilmu gitu loh. Ya kan? Secara tidak langsung kita mendapatkan ilmu. Dan untuk ilmu yang saya dapat, bisa dibilang tuh saat ini belum mahir banget ya, belum bagus banget. Saya cuma sekedar bikin video ala-ala, dan memang sih untuk video memang durasinya tuh untuk dirilis kan 30 detik ya, tapi untuk baiknya sih jangan sampai 30 detik, maksimal sekali tuh 20 detik. Bagusnya sih antara 10 sampai 20 detik. Di bawah 10 detik itu juga bagus, asalkan 3 detik pertamanya itu menarik gitu loh. Asalkan 3 detiknya yang pertama itu menarik. Dan untuk spesial video di Instagram, Reels sih kalau menurut saya ya, ini kan Reelsnya, fitur Reels kan baru di Instagram, dan saya yakin dari Instagram tim sendiri yang di sana juga mereka lagi meraba-raba fix fiturnya itu nanti akan dibuat seperti apa. Dan dari situ kita juga harus bisa meraba-raba juga itu untuk postingan kita. Dan jangan terlalu fokus pada konten video yang harus sama seperti dengan akun-akun yang sudah bisa menjangkau reach number sekitar ribuan, puluhan ribu, bahkan lebih dari itu jangan. Dan kita juga harus melihat kita proporsi akun kita gitu loh. Dan perlu diingat sekalinya kita posting konten video di Reels itu bisa mencapai ribuan, ratusan ribuan ataupun puluhan ribu, dan jangan berharap
untuk postingan reels berikutnya kita akan mendapatkan jangkauan yang sama gitu loh. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini reels memang mereka lagi meraba-raba mau dibuat seperti apa fixnya. Yang jelas up and down itu pasti ada ya. Dan untuk tipsnya sih, pertama headline sama hashtag ya Pak Mahya, itu yang terpenting ya. Sama video kita, itu yang paling penting ya. Yang paling penting itu jangan konten video kita tapi nggak nyambung dengan hashtag yang kita pakai gitu loh. Seperti yang Mbah Morris CEO-nya Instagram juga bilang, hashtag masih berpengaruh besar untuk jangkauan di reels ya Pak Mahya. Seperti itu untuk reels yang saya tahu sampai saat ini, dari awal sampai saat ini gitu loh. Itu dan yang disampaikan Mbak Ica tadi dan Pak Mahya dan Pak Dimas memang betul sekali adanya ya. Kita harus mengambil kesempatan untuk fitur baru dari Instagram ini jika kita memang fokus di penjualan melalui Instagram. Untuk yang kedua ya, untuk yang poin kedua tadi ya, sebenarnya sih untuk momennya bagusnya next webinar ya Pak Mahya. Oke. Untuk tapi boleh kasih bocoran dulu lah Mas Aan. Boleh kasih bocoran apa sih bocorannya gini ya? Pola suksesnya apa gitu? Pola suksesnya gini, perlu diingat apapun bisnis yang kita jalani, harus diingat ada 3 hal ya. 3 hal yang harus diingat adalah yang pertama adalah bisnis itu hanyalah sebuah waktu, angka, dan konsistensi. Itu menurut saya pribadi seperti itu gitu loh. Kalau kita sudah mempunyai goal, tapi kita nggak melakukan yang namanya konsistensi, yang 2 terdepan tadi nggak bakal tercapai gitu loh, nggak bakal kita raih gitu. Ya, untuk tipsnya sih ya tetap semangat aja ya, misalnya fokus, rajin ngulik-ngulik akun-akun Instagram kalau kita memang fokus di Instagram, dan juga hashtag pengaruh juga ya, pengaruh besar hashtag. Dan jika ingin menjual di Instagram ya memang kita harus setting di Instagram bisnis, jangan di settingan Instagram personal gitu loh ya, harus kita setting ke Instagram bisnis, karena dari situ kita bisa melihat kredibilitas Instagram profil kita untuk bisnis gitu loh. Untuk detailnya ya mungkin sekilas saja Pak Mahya, kita harus riset juga sih, nggak cuma lewat Instagram aja, kita juga bisa lewat googling ya, lewat Google, market yang pas untuk internasional seperti apa, di negara mana, benua mana, kita lihat populasi muslimnya di negara tersebut berapa, dan organisasi-organisasi dan komunitas muslimnya seperti apa, kita harus research dulu gitu loh. Jangan kita kita tembak ke negara yang komunitas muslimnya besar tapi daya belinya tuh rendah gitu loh. Dalam arti daya beli bukan berarti mereka nggak mampu dan nggak mau membeli produk kita, tapi mereka sudah mempunyai produk yang sama dengan produk sujud gitu loh. Jadinya ya kita harus bisa mengkaji ulang, dan sekiranya kita dapat leads seperti itu ya kita harus bisa merubah mindset mereka. Kita tawarkan peluang bisnis gitu loh. Ya, kita tawarkan peluang bisnis. Jangan kita bisa closing dari mereka tapi kita lepas gitu loh. Nah, sekali closing kita closing sekitar di atas 100 gitu loh. Tapi kita nggak support mereka, gitu. Kita nggak bisa kasih insight ke depannya seperti apa, kita nggak bisa ngasih prospek marketnya seperti apa, ya otomatis mereka akan merasa, aku udah dijanjiin seperti ini tapi tidak ada feedback berkelanjutan untuk kedepannya, ya kasihan juga kan. Nah dari situ jika kita bisa melakukan hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi, ya insya Allah mereka akan melakukan repeat order gitu loh. Dan itu terjadi dengan mitra-mitra yang ada di Kanada, UK, sama di Afrika kalau nggak salah ini, Afrika alhamdulillah dengan konsep yang seperti saya sampaikan tadi, komunikasi yang paling penting ya, komunikasi dan support mereka itu yang paling penting sih. Salah satu yang paling penting untuk menjalani bisnis ke depannya di produk bisnis Islamik gitu. Oke Mas Aan,
kalau dari yang bisa saya simpulkan adalah yang pertama adalah riset terus Ya. riset, kemudian service, Ya, kan? service. Service memberikan service yang terbaik. Yang ketiga adalah jalin komunikasi secara intens. Betul, Mas. Ya. Jadi dibiasakan untuk walk the talk ya. Kita Ya. menjalankan apa yang kita janjikan. Betul. Tidak pernah mengingkari janji. Ya. Nah, mungkin untuk teknisnya itu mungkin minggu depan aja Mas Ang ya. Ya. Teknisnya itu minggu depan aja biar seru lah nantinya. Gimana sih polanya, gimana sih cara menentukan marketnya yang tepat itu seperti apa, risetnya seperti apa, bisa dibongkar Mas minggu depan? Bisa, Mas, insya Allah. Kita bisa bongkar. Oke. Seperti yang Pak Dimas pernah sampaikan ya, saya masih ingat sampai sekarang ini kita mempunyai produk, apa yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus temukan market kita dulu gitu. Kita harus temukan market. Kita punya produk tapi kita nggak tahu kita mau lempar kemana, kan sama aja Mas ya. Ya, betul. Jadi jawaban dari Mas Ang adalah tunggu tanggal mainnya. Tapi by the way teman-teman, kalau memang sudah kebelet pengen tanya sama Mas Ang, boleh ya setelah webinar malam ini, tapi jangan sekarang ya karena terlalu malam. Bisa langsung tanya Japri ke beliau atau di grup saja lah ya, di grup WhatsApp supaya kita nanti bisa saling mengisi ya. Karena betul sekali yang disampaikan Mas Ang tadi bahwa bisnis bukan hanya sekedar soal jual beli saja, tapi ini soal komitmen, soal services, soal visi gitu teman-teman ya. Tidak akan pernah mungkin kita bisa dapat market atau mitra di luar negeri ketika visi kita kecil gitu ya. Visi kita kecil, kita nggak mungkin bisa lah, karena tentunya ada challenge yang berbeda atau tantangan yang berbeda ya. Betul ya Mas Ang ya? Betul sekali Pak, betul sekali. Indonesia atau domestik dengan internasional tentunya ada tantangan yang berbeda, sehingga memang visi pertama adalah teman-teman harus punya visi yang besar dan kuat, dan visi itu harus selalu sering kita ingatkan kepada diri kita sendiri, afirmasi positif ya, Betul sekali Pak Mahid ya. self-talk positif itu ya Mas Ang ya. Betul. Dan yang kalau kita bicara masalah visi ya jangan cuma sebagai wacana di awal gitu loh. Ya kan, harus kita lakukan apa yang ingin kita lakukan dan harus tercapai gitu Mas. Yes, betul. Nah, teman-teman ngomong-ngomong ya, ini saya sharing saja, saya buka rahasia suksesnya Mas Ang nih ya. Mas Ang nih komunikasi ke kami sangat intens ya. Kita bahkan mungkin kita jarang sekali bicara tentang teknis ya, betul ya. Kita malah sering bercanda, kita sering komunikasi itu tentang visi gitu. Bagaimana nanti bisnis kita bisa sampai Kanada. Ya betul ya Mas Dimas ya. Bagaimana nanti kita itu ngantornya itu sudah bukan di Indonesia, kita ngantornya sudah di Eropa gitu. Jadi itu yang sering kami diskusikan ya. Tercapai atau tidak ya bismillah, kita sama-sama ikhtiar teman-teman. Nah jadi buat teman-teman semuanya, mungkin sekaligus buat closing ya teman-teman ya. Detailnya minggu depan pastikan ikut sesinya Mas Ang ya. Jadi pastikan teman-teman miliki visi ya. Bisnis lain boleh ikut terdampak akibat second wave pandemi ini, tapi jangan bisnis kita, jangan hidup kita teman-teman, jangan visi kita. Visi kita, hidup kita, bisnis kita tidak boleh ikut arus teman-teman ya. Jadi jangan mau dikendalikan oleh situasi dan kondisi ya. Kalau di sujud kita punya value no BEJ, no blaming, no excuse, nggak boleh punya alasan, no excuse, dan no justify. Jadi kalau bisnis Anda drop, jangan salahkan COVID, ya, jangan salahkan pemerintah, ya, salahkan orang yang ada di dalam cermin, teman-teman. Ya, salahkan diri kita sendiri, ya begitu ya Mas Ang ya. Ya betul Mas. Oke, visi kita harus terus dibesarkan, dan ingat teman-teman, bagaimana menjaga visi? Simpel sekali. Menjaga visi adalah masuk ke lingkungan, masuk ke komunitas orang-orang positif. Seperti apa contohnya atau ciri-ciri orang positif? Orang-orang positif, lingkungan positif adalah orang yang mendukung visi Anda. Jadi kalau ada orang ketika Anda sharing, saya punya impian seperti ini, saya punya visi seperti ini, dan orang tersebut ngekat ya, atau merendahkan atau meragukan visi Anda, saran saya jangan banyak dengar omongan dia teman-teman. Ya kita tetap respect, kita tetap hormat, tapi bicara soal visi kita harus menemukan orang atau komunitas yang
mendukung impian dan mendukung visi kita. Kalau tidak mendukung, saran saya segera beralih ke komunitas atau lingkungan yang lain. Mas Dimas, silahkan, mungkin ada closing statement. Oke, untuk teman-teman semuanya yang lagi merasa khawatir dengan apa hari-harinya atau mungkin ke depan harus gimana ya dengan situasi seperti ini, ingat kita itu bisnis, nggak sekedar bisnis di sujud, kita itu bisnis dengan membawa misi yang mulia, yaitu kita pengen menyebarkan Islam ke seluruh dunia, pengen mengenalkan nilai-nilai Islam ke seluruh dunia. Dengan apa? Dengan produk-produk yang kita tawarkan. Intinya adalah kita niatkan untuk kita tuh mempermudah orang untuk beribadah, mempermudah orang untuk ingat Allah, mempermudah orang untuk mencari pahala. Insya Allah kalau niatnya kita tulus, niatnya kita benar-benar seperti itu ya, kita niatkan untuk bukan masalah uangnya ya. Kalau misalkan bisnis itu jelas, kalau misalkan ada kita tumbuh pasti income juga mengikuti, tapi niatkan dulu dari dalam hati bahwa kita tuh ikut syiar, kita itu ingin berdakwah, kita itu ingin menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Makanya kita pengennya kita harus menguasai dunia, Islam harus menguasai dunia. Dengan apa? Ya kita harus ikut andil di dalamnya. Nah, semoga ini memberikan tambahan semangat untuk teman-teman. Kita niatkan yang tulus untuk kita itu mendapatkan keberkahan di dalam bisnis kita. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih teman-teman semua. Silakan Pak Mahi. Terima kasih Mas Dimas, terima kasih Mas Aang, terima kasih Mbak Ana, terima kasih Mbak Ica sharingnya, berbagi pengalaman ilmu. Insya Allah barokah buat kita semuanya. Sekaligus saya juga minta maaf apabila ada ucapan kata yang salah dari saya maupun dari teman-teman sujud. Kita pastikan minggu depan ya belajar lagi ya. Kita akan kupas tuntas nih ya dari Mas Aang nanti, dan insight lain pasti akan ada yang baru minggu depan.